Ya. Ini Cak. Warung Ebo. Warung Ebo. Masuk, nak masuk. No, Cek Maria. Cak Maria. Iya. Pindah sini, Cek. Warung Ebo. Pindah kami. Wajar lah di Kami selama bercarian. itu kita juga tak ngerti lagi. Atik lagi. Warung Lamu tuh digosur. Banyu meluap, banjir, jadi kami naik lantai 2. Lebih bagus ya. Enak apa Tapi kau di sini? bagus ini. Cek, Ketemu dak saroi dak kan nemuinya? masak mie dulu, Cek. Ngutang, Cek. Lapar, Boleh. Cak, kami Cak. Nggak, apa? Masak ke mie? Mie. Ujungnya tadi apa? Ngutang Ngutang. dulu. 2025 ini no kasbon. Bayarlah dulu utang kamu lama, kayak gue masai. Belum gaji. Akhir Cek. bulan Cek. kami bayar Cak. Ay, ngomong belum gajian. Bukannya tak tahu aku, Pal TV gajian terus. Nggak boleh ya, mengutang Ya sini. sudah. Bayar Mendak dulu, boleh. kuasai mie mana? Ya sudah lah. Ya sudah, kami Next ini time bayar. kita kesini lagi. Iya, kami makan di Jadi rumah. kamu niat kamu nang ngutang tuh. Lah, balik. Yan, Balik. yang penting kita lah tahu warung Ebo di sini. Iya. Ay, Kita kesini Kami lagi. inget ke sini lagi kaki. Nah, kawin di sini rupanya Maria. Lah dicari kemana-mana. Apa dia ini nih? Wong maling apa tadi? Kau dicari kemana-mana, warung kita digusur wong, warung kita pindah kau nak kate. Jadi kau ke Bengkulu nyari bunga raplesia. Apa dia gawe kau ke Bengkulu Yo, sana? balik-balik dari Bengkulu. Aku Iya. nyuruh kita digusur sudah. Ini Wak Ebo yang angkat ini, Wak Ebo yang angkat ini, Wak Ebo. Nah, ke Wak Ebo betelok. Nah, ini telok Wak Ebo. Tahu Nah. kau? Tak tahu kau. Udah, ibu ngangkat meja. Iya, kuat Wak Ebo ini. Baca lah kemana-mana. Kau Kali datang lempar. sekali datang lempar sepatu, Ida, kawan kau galau itu Dari kau aslinya. tadi nak ngutang lagi. Jadi aku nak kata utang-utang tahun Oh, kate-kate omong ke. Kate-kate Ah. utang-utang. Ah. Hai. Sudah penimpal aku nih. Iya. Pakai dulu jingok nah. Daftar menu kita lah menu. Pokoknya kita lah menu baru, warung baru, alhamdulillah, dan pembahasan juga pembahasan yang ini. berkualitas. Dengar lagi kalau luar sawah apa? Iya. Mie kita di belakang tuh. Biar Nah, apa? Paling meninggal dunia. jadi memang warung kita nih Ah. habis pindahan. Nah, iya. Habis kita revitalisasi ya. Iya. Dari Sekanak itu kan banjir. Iya. Mau tidak mau kita harus pindah. Nah, itu. Itu tuh lah tidak layak lagi memang untuk kita nongkrong-nongkrong. Kita mak ini hari itu memang harus hidup sehat. Kesehatan itu penting. Nah, kalau badan kita sehat, pikiran kita waras, Betul. kehidupan kita menyenangkan, Nah. bahagia. Kemarin Ah. itu di Peng Shui, warung Lamu tuh gelap. Oh, Peng peng shui. Shui-nya udah Lah penuh. percaya peng shui pula kamu ini hari. Kalau dia lah, yo. Iya, lapang saya peng shui. Sekarang saya peng warung shui. kita warna-warni. Nah, keceriaan dalam hidup kita. Wah, itu dia. Jadi alhamdulillah tadi Wak Aba ini nganter Wak Ebo periksa. Wah, check up apa istilahnya itu, Bisa di mana? Di rumah sakit. rumah sakit Muhammad Husin. Oh, biasa kan dukun kamu abang. Nah, kita check up dari pucuk sampai ke bawah. Alhamdulillah Wak Ebo ini Hasilnya? sehat. Oh, sehat. Ah, sehat galo. Bagus Orang galo. ini gigi Oh, sehat. bagus lah. Organ-organ MCU, sehat ya? galo. Iya, darah sehat. Cuma kantong tidak sehat bucu. Ah, betul kita buka warung nih Maria. Tadi tuh kita dengar-dengar penjelasan dokter tadi tuh masalah kanker. Kanker itu memang berbahaya dalam kehidupan kita. Ngerogoti. Kalau kita tidak hidup sehat, kanker itu bakal datang ke kehidupan kita. Apalagi kaum wanita, Betul. kaum hawa ada yang namanya kanker payudara. Wah, Maria, jangan tidak tahu kita Pak ini hari itu harus tahu. Betul. Cak mana hidup sehat, penyakit-penyakit ini, cak mana penanganannya, Kalau cak mana pola hidup ciri-cirinya. kita lah tidak sehat, Iya. apa jangan harap kita nak ini sehat sampai Yo, tua. kalau pola hidup kita nak sehat, gaji itu turun ke lah. Ya, kau baik tak pernah nongol, apa Kau gaji dah berpindah lagi, kau tak datang, Iya, kau tak lepas gaji. gaji. Aku Wow. bisa serenain di luar. Maria. Itu gancang, gaji ini. Ini Benar-benar kan lah dulu bagus. bukan. Nah, Ramila dulu itu. telok ini sih Jualan lah banyak. Wow, kemarin kan jualan kita kosong kan. Sekarang lah penuh. Nah, penuh inilah Maria. iya ini telur apa ini Maria ini? Hah. Telur angso, telur ayam, apa telur ulo sawo ini? Tidak tahu Oh, jelaskan aku. dulu. Pas datang balik ke Palembang melama ini. Nah. Gawe budak kru-kru tuh kan gawe ini. Iya. Tapi memang balik-balik lagi ke abang ngomong tadi, namanya Betino itu memang harus jago kesehatannya. Betul. Pokoknya wanita itu memang harus pintar, smart,
mak mano supaya penyakit itu tidak datang, deteksi secara dini penyakit kanker, penyakit apa cek itu nah. Karena sekarang Supaya ini tidak berbagai menimpa macam penyakit, dirinya. Wak Abah, Iya. macam-macam. Virus Makanan ini. apa baik yang bisa memicunya. Apalagi kalau pola-pola kita hidup mak mana yang tidak patut olahraga. memicu. Nah, itu. Jalan we jadilah kita nih setiap Kita bakal hari. tanya dengan dokter, salah satu dokter Ada nak datang, berpengalaman. Salah satu dokter konon kabarnya dokter ini duitnya banyak, utang dak kate. Oh, amin, Konon amin, kabarnya. amin, amin, ya, Bedengnya panjang, kelapa sawitnya di mana-mana. Uji kabar ujinya. Bukan Berduit uji tidak, dokter ini. tidak pakai pita ya, gunting pita. Untuk apa ngonten pita ini? Bukan Pindah tempat kita nih- baru. Oh, waya warung ini bae dah. Iya. Lagi ambruk lagi warung ini. Tapi Iya. warung ini, aman kita udah baca di sini nih, maka Bos Agung. Besok kalau tak kamu warung Ebo, besok. Oh, Ya kau tuh lah kalau udah baca. Aman kami nih standby. Standby kami. ya Allah, mana aku ngomong lagi baca, kamu udah baca kan? Sudah ada pokoknya tidak penting Kita tunggu ngomong ke deh, warung ini, iya. warung nak di sana, warung nak di sini, nak di bawah laut, di bawah sungai itu Cukup serah. Bu Abah? Hah? Cukup untuk Tidak nyecel dari untuk- telok ini. Tidak, ini untuk keramas, ini Nah. untuk keramas supaya rambut pengembang. itu Pokoknya makan. kita lagi nunggu ini supaya warung kita ini bermanfaat bagi Oh, orang ya lain. banyak nanya. Soal pengetahuan kesehatan ini. Ada itu. dokter kawan Abah, aku telepon dulu. Biasanya Abah nih kalau rajin Dokter telepon. ini namanya Dokter Haji Beni Kusuma. Nah, Beliau ini SPB. dokter senior, mantan majikan aku dulu. Ya. Benny, berarti Bung Ben. Ya? Hah? Manggilnya Bung Ben. Ya, Terserah. dokter Bung Ben. itu. Bung Ben lu. Pokoknya kita tunggulah Maria. Ini penting bagi Maria dan Wak Ebo. Ebo. Skano, Maria, Wak Ebo. Maria ini Tino lanang ya. Betul, dia nih. Oh iya. Kita Tino pamit lagi, lanang Pak. Maria ini. Kita nak nanya tentang kanker payudara. Nah, Masya Waalaikumsalam. Allah, tabarakallah. Pucuk Ini Wak dicinta. Abah. ulang Ya, tiba. pucuk Silakan, Dok. dicinta ulang pun tiba. Jadi inilah dokter Baru yang Wak sudah Abah diomong omong. ke beliaunya datang. Betul. Itu tandanya panjang umur. Panjang umur. Alhamdulillah. Iya. Sehat dokter, apa kabar? Amin, alhamdulillah. Wah, makin Mana baru. nih, Wak Ebo? Sehat? Alhamdulillah. Amin. Sudah check up dia Sudah sudah. check up, alhamdulillah Yang dokter tadi? Benny. Iya. MCU-nya Oh, sehat iya. ya Dok. Lama udah ketemu dokter Benny. Cara mantan majikan. Iya. Cara Nama mantan bagusnya majikan. tak lalat itu. Apa dia ceritanya? Nah, kita kenalan dulu dengan pemirsa Ayo. ini dokter. Betul. Nah. Jadi pemirsa kita sudah kedatangan bintang tamu kita hari ini, yaitu ada Dr. Haji Beni Kusuma SPB Subspesialis Onkologi ya Dok ya. betul. Ada Mars. Mars. Nah, ini dokter spesialis bedah konsultan onkologi. Nah. Assalamualaikum Dr. Beni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wak Ebo. Dan dokter Benny ini sudah 3 kali haji. Wah, Ada kabarnya. Haji Puroda galau. Iya, itu udah kalau. Waduh, Masya Allah. Lagi sibuk apa ya dokter kegiatan kita nih ya? Tadi Selain barusan rekso-rekso. lagi dari rumah sakit umum dapat dapat bel. Nah. Disuruh datang ke sini. Mau di halnya. Nah, itu. Itu dia. Kami nak nanya-nanya soal kanker payudara ini, dokter. Memang uji kabar kanker payudara ini bahaya. Ya, atau mana lama itu naik. Jadi kami selaku masyarakat awam ini nak bertanya-tanya, apa sebenarnya kanker payudara itu? Nah, mak itu dokter. Oke. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khususnya untuk para pemirsa TV, PAL TV yang saat ini mengikuti acara ini, kita ketemu kembali. Ya. Ini bukan hal yang pertama. Ini mungkin sudah 3 atau 4 kali kalau nggak salah saya kesini. Betul-betul dokter. Jadi pada kesempatan ini kita pengen nanya, apa yang pengen kamu ketahui tentang kanker payudara? Nah, itu. Jadi macam ini, kanker payudara itu adalah suatu neoplasma ganas. Jadi saya ulangnya, adalah suatu neoplasma ganas di mana dia memiliki sifat yang sangat spesifik. Dikatakan sifat sangat spesifik itu adalah tumor tersebut bisa menyebar. Itu yang pertama. Nah, yang menyebar ini sifatnya ya semua tumor bisa menyebar. Tapi yang sangat spesifik untuk kanker payudara, bahwa kanker payudara ini yang kita kenal di dunia pendidikan itu dikenal dengan nama bersifat heterogen. Artinya seorang penderita kanker payudara
itu akan satu penderita bisa memiliki lebih dari satu subtipe. Jadi kalau yang lain itu cuma kok satu tipe. Kalau kanker payudara ini spesifik dia memiliki lebih dari satu tipe. Nah ini nanti kita akan berbicara lebih lanjut mengenai tipe-tipe daripada kanker payudara. Itu yang harus dipahami. Tetapi kanker payudara ini banyak yang salah dimengerti. Jadi sebelum kita panjang lebar berbicara mengenai kanker payudara, saya itu sebetulnya bekerja di Rumah Sakit Muhammad Hussein. Ya. Kami dari sub divisi bedah onkologi itu ada 4. Semuanya aktif di sana. Kemudian kami akan memberikan informasi, memberikan suatu pelayanan dalam hal mengetahui apakah seorang penderita itu terkena suatu kelainan pada payudara. Jadi kami aktif dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Poli kami buka sampai jam 4 sore. Jadi kalau ada, nah di sini saya akan memberikan satu informasi bahwa kanker payudara itu pada hari ini tetap pada ranking pertama. Ranking pertama dan sebagai faktor penyebab kematian pertama pada wanita. Nah ini yang harus dipahami. Kalau kita lihat dari suatu perjalanannya, itu tahun 2015 kita mulai. Kanker payudara di dunia ini menduduki ranking kedua. Tetapi dianya pembunuh pertama. Itu tahun 2015. Kalau kita pulang lagi ke tahun 2018, berubah. Dia tidak ranking pertama, dia ranking kedua, tetapi dia turun. Bukan pembunuh pertama, penyebab kematian pertama, tetapi penyebab kematian nomor 5. Turun dianya. Kenapa itu bisa terjadi? Ini terjadi akibat daripada pengobatan. Pengobatan kanker payudara itu boleh dibilang bukan saya kita sesumbar, enggak, memang suatu faktanya bahwa kanker payudara itu sangat maju dalam pengobatannya. Kemudian tahun 2020 itu malahan turun lagi. Jadi dia ranking tetap ranking kedua, kemudian penyebab kematian nomor 5 tetap. Tetapi di tahun 2022 itu meningkat. Dia ranking pertama dan penyebab kematian pertama. Nah, di sini letaknya. Ada satu program pemerintah untuk menyikapi daripada kasus-kasus seperti ini. Yaitu dengan ada 3 pokok, 3 ranting dalam yang digembar-gemborkan oleh Kemenkes kita. Dari Kementerian Kesehatan kita, itu ada 3. Yang pertama adalah promosi kesehatan. Jadi semua penyakit itu dibicarakan. Yang kedua adalah deteksi dini kanker payudara. Dan yang ketiga adalah penata laksanaan. Nah yang kedua ini targetnya itu adalah wanita-wanita yang antara umur 30-80 tahun. Itu kalau bisa itu dilakukan suatu deteksi dini. sekitar 60% itu targetnya. Kemudian yang kedua targetnya 40% adalah kita harus mendapatkan pasien-pasien itu pada stadium 1 dan stadium 2. Yang ketiga, kalau seandainya sudah terdiagnosa, maka pasien itu harus ditata laksanakan kurang dari 30 hari, kurang dari 90 hari sudah dilakukan pengobatan. Nah ini kemudian saya menghimbau lagi bahwa kanker payudara di Indonesia ini, kalau di jajaran dunia dia ranking pertama. Kemudian kalau di Asia Tenggara itu cukup tinggi ya. Dari 240 kasus itu yang meninggal. Itu 120.000 kasus, hampir 45%.
220.000 kasus. Ya, dari 240.000 kasus. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Di Asia Tenggara itu. Di Indonesia itu kita temukan, itu datanya 2019. Itu 42,1%. Banyak. Dari 100.000 penduduk. Nah, kita kembali ke negara yang maju, dalam hal ini Amerika. Mereka lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. 92% per 100.000 penduduk. Lebih tinggi dia dapatkan kasusnya. Nah, ini kenapa? Kenapa kok di Indonesia lebih rendah, di negara yang maju? Itu dikarenakan di negara yang maju itu masyarakatnya itu lebih aware dengan suatu penyakit kanker payudara. Informasinya sampai ke penduduk yang jauh sekali. Kalau di kita di Palembang ini, informasi kanker payudara itu mungkin hanya di wilayah kota. Iya benar, Pak. Nah, oleh sebab itu, sesuai dengan perintah yang diperintahkan dari Rumah Sakit Muhammad Hussein, kami digalakkan untuk memberikan informasi tentang kanker payudara. Barusan seperti yang diceritakan oleh Wak Ebo tadi. Inilah salah satu bentuk sosialisasi ya. Edukasi juga dari Rumah Sakit Umum. Ya. Muhammad Hussein untuk pemirsa di rumah dan diharapkan merata ya, Dok. Insya Allah, Bukan hanya di mudah-mudahan. Palembang, tapi ke seluruh kabupaten di Sumatera Selatan. Betul. Amin. Dan juga Rumah Sakit Muhammad Hussein siap untuk membantu pasien-pasien Amin. Insya Allah. kanker payudara ini. Betul. Jadi dokter izin kita lanjut lagi, dokter ada yang nak lewat, ada yang nak ikut. Boleh, silakan. Jadi Luar pemirsa, biasa ya. Saya bakal balik lagi sudah yang suka ini tetap bersama kami di Warung Wak Ebo. Iya, pokoknya bahagia selalu tepuk tangan tiap mulai ini. Jadi pemirsa terima kasih masih bersama kami di Warung Wak Ebo. Kita di segmen kedua. Cak biasa kalau di segmen kedua kita membuka penelpon secara aktif ya, interaktif secara langsung di 0711 380022 seputar tema kita hari ini ada deteksi dini dan tata laksana kanker payudara. Betul, itu Mungkin dia. pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait dengan tema Telepon, kita hari tinggal ini, telepon, iya tinggal telepon. Tinggal Jadi mumpung telepon. baca konsultasi gratis nih sama dokter. Nah, Ini ada iya. rumah sakit kayak nak ngantri, nak apa, jadi manfaat kelas. Oh, ini hari Rumah Sakit Muhammad Hussein online sudah Pak Iya. Canggih Ah, itu sudah. dia. Tuh. Fasilitas. Tidak repot lagi Mak ini hari. Iya. Tuh. Silakan nih pemirsa yang punya pertanyaan, apa memang punya gejala, Nah, gitu ya. Ya. Kalau sesuai dengan judul kita deteksi dini. Deteksi nah, dini. kalau deteksi dini itu berarti kita meriksa diri sendiri. Pencegahan Betul. atau upaya preventif ya. Nah, Baca dok, itu dia. diperiksa dewek dok. Cak mana dok? Jadi begini, kalau kita misalkan masalah suatu deteksi dini itu adalah per definisinya adalah suatu pemeriksaan mandiri yang dilakukan oleh Nah, penderita. Iya. Ya. Jadi pemeriksaan mandiri untuk mendeteksi apakah ada suatu kelainan pada payudara. Tuh. Kemudian kapan kita lakukan? Kalau kita lakukan pada deteksi dini itu dapat dilakukan pada semua wanita. Nah, di sini wanita kita kelompok menjadi dua. Pertama kelompok yang pre-menopause. Kelompok yang kedua kelompok yang post-menopause. Nah, kalau yang post-menopause artinya menstruasinya tidak datang lagi, maka kita lakukan adalah melakukan suatu sadari, kemudian kita harus menentukan waktu dalam 1 bulan, misalnya tanggal 1, kemudian bulan depan tanggal 1 lagi, bulan depan tanggal 1 lagi. Nah, kalau untuk yang post menopause itu dia menstruasi kering dulu, setelah kering maka ditambah dengan 7 hari, 7 sampai 10 hari baru dilakukan pemeriksaan. Nah, Kayaknya ada telepon ini dokter. silakan. Kita angkat. Telepon ini. Iya, halo Warung Wak Ebo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, diangkat. Nah, ada suaranya, Dak. Silakan Cak operator. mana sambungan kita ini? Iya, karena perpindahan ini mungkin agak bingung. Iya. Nah, ya silakan halo. Halo? Dengan siapa di mana? Halo? Ya. Ya, dan siapa di mana? Dengan Meta, Hah? Ibu Meta. Ibu Meta. Di mana Ibu Meta? ya dengan Meta di Kalidoni dokter. Izin Kalidoni. Ya, bertanya. di Doni. Silakan Ibu Meta nak bertanya apa? Apa nak tanya ke? Terima kasih atas waktunya. Ada 2 pertanyaan dokter yang ingin Besai saya boleh, besai. tanyakan. Yang pertama,
apakah paparan racun dan radiasi lingkungan dapat mempengaruhi pasien kanker payudara? Apa tuh? Apa diulangi Bu Meta? Faktor lingkungan. Yang kedua, apakah yang harus dilakukan pasien yang sudah di fase remisi, dokter? Apakah harus tetap menjaga pola makan, pola pikir, dan gaya hidupnya seperti itu, dokter? Karena pengalaman dari teman-teman itu banyak yang sudah di fase remisi, akhirnya ada yang kembali metastasi seperti itu, atau kankernya berkembang lagi seperti itu, dokter. Itu aja, dokter, yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak, dokter, atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Ini- tuh? Yang pertama itu faktor lingkungan. Apakah bisa nyebab ke kanker payudara itu? Ya. Jadi kalau kita menyatakan sebelumnya terima kasih nih Bu Meta. Ibu Meta ini salah seorang ketua daripada harian P2WKWP yang kita bentuk ya. Jadi pesertanya hampir 200 sampai 300 orang. Di Palembang, dok? Ya, di Palembang. Itu sudah usianya hampir 6 tahun. Kita yang membentuk, saya yang bentuknya. Oke, yang kedua itu mengenai suatu faktor risiko. Sebetulnya faktor risiko itu ada 3 yang perlu harus diwaspadai. Pertama adalah hormonal, ini Bu Meta. Faktor hormonal ini sebagai penyumbang hampir 70% sebagai faktor risiko untuk terjadinya suatu kanker payudara. Itu yang pertama. Terutama khususnya pada wanita-wanita yang post menopause. Yang kedua adalah faktor keturunan. Faktor keturunan ini diturunkan dari seorang ibu kepada seorang anaknya. Jadi dia link pertamanya anaknya. Itu nanti yang diperiksa itu adalah suatu gen. Namanya adalah BRCA1 dan BRCA2. Kalau BRCA1 kemungkinan terjadinya kanker payudara dalam hidupnya itu lebih tinggi dibandingkan kanker ovarium. Kalau BRCA2 itu kemungkinan terjadinya kanker ovarium itu lebih tinggi dibandingkan kanker payudara. Hampir kalau payudara cuma 30% pada BRCA2. Kemudian yang ketiga yang sering berhubungan dengan masyarakat adalah pola hidup. Jadi pola hidup yang kurang bijak dalam hal konsumsi makanan yang memicu terjadi suatu pertumbuhan tubuh menjadi gemuk. Nah ini risikonya adalah 2 kali lipat dibandingkan orang yang berat badan yang ideal. Nah tadi masalah lingkungan. Jadi kalau masalah lingkungan ini saya kurang jelas pertanyaannya saya. Yang paling penting adalah ada faktor radiasi. Kalau ini yang saya tidak mengatakan masalah handphone, tetapi dari suatu literatur menyatakan bahwa sinyal ultraviolet daripada kita itu mempunyai pengaruh untuk terjadinya suatu mutasi daripada satu sel. Nah mungkin itu yang bisa saya jawab secara ilmiah. Tapi kalau yang lain itu mungkin kan ada kata istilah mitos dan fakta. Kalau yang saya ceritakan tadi itu adalah satu fakta. Bukan mitos. Ya, yang lain-lain yang belum tahu mungkin itu perlu diperbincangkan, dipertanyakan. Apalagi nih pertanyaan Bu Meta. Yang kedua tuh kita mengatur pola pikir tadi ya, Pola makan. Terus katanya tadi ada juga teman terdekatnya yang hilang, tiba-tiba timbul lagi, dok. Itu kankernya tuh. Nah, jadi saya menjawab daripada yang kedua. Semua kanker itu bersifat menyebar. Kemudian bisa residip. Residip itu timbul kembali. Sama seperti Maria ada residipis ini. Jadi residip namanya. Jadi dia bisa mengulang kembali. Yang mengulang kembali ini sebetulnya kanker payudara sudah saya ceritakan, sudah saya informasikan tadi di depan, bersifat heterogen. Jadi bahwa satu tipe seorang penderita kanker payudara bisa memiliki lebih dari satu tipe. Nah tipe ini banyak nanti. Ada yang disebut dengan luminal A, ada yang disebut dengan luminal B, ada yang disebut dengan triple negatif atau triple positif. Ini tipe-tipenya. Nah, yang jadi masalah bagi kita, ada beberapa tipe yang mempunyai sifat agresif. Dalam hal ini yang dikenal dengan nama triple positif atau triple negatif. Yang inilah kadangkala yang suka kambuh.
Suka kambuh, kemudian suka menyebar. Nah, oleh sebab itu, ibu-ibu, ini saya menghimbau, kalau sudah dilakukan satu pengobatan kanker payudara itu mempunyai beberapa step. Jadi tingkatan pertama adalah diagnostiknya. Setelah kita diagnostik bahwa kanker payudara, maka dijatuhkan, kita harus membuktikan bahwa benjolan itu kanker atau tidak. Caranya adalah dengan biopsi. Biopsi itu diambil jaringan sedikit, kemudian dilihat di bawah mikroskop. Kalau ternyata dia ganas, nah disinilah perannya. Kalau misalnya kita temukan penderita itu dengan kanker payudara ganas, itu kita mempunyai stadium 1, 2, 3, dan 4. Kalau stadium 1, stadium 2, stadium 3 yang bisa dioperasi, maka tindakan kita operasi. Selanjutnya baru ada teknik pengobatan lain yang disebut dengan pengobatan sistemik terapi. Bisa dilanjutkan dengan kemoterapi, bisa dilanjutkan dengan hormonal terapi, bisa dilanjutkan dengan radiasi, atau dengan yang paling ngetop sekarang, imunoterapi. Nah ini. Jadi dalam hal ini yang paling penting, bagaimana para kaum wanita mengetahui ada suatu kelainan di dirinya, khususnya di payudara. Nanti kita akan bicarakan ini mungkin Mbak Ibu. Iya. Ciri-cirinya Ini ciri-cirinya. Kemudian bagaimana melakukan suatu sadari. Nanti kita akan bicarakan. yang penting ya. Apakah merubah pada Gejala Yo, dong. nah gejalanya Nah. cuman dokter bisa disampaikan. Sebelum Gejala nak mengetahui itu bahwa terdeteksi kanker. Oke. Jadi gejala yang perlu dipahami di sini bahwa gejalanya itu tidak ada gejala rasa sakit. Pokoknya timbul satu benjolan. Nah, inilah kelemahannya. Di negara kita ini khususnya untuk para ibu-ibu. Sayangilah dirimu sebelum kamu menyayangi orang lain. Nah, betul. Pak Dokter. Itu satu konsep. Konsep yang kita lakukan adalah dengan tindakan yang disebut dengan sadari. Nah, ini nanti kita akan bicarakan. Kemudian kalau gejala awal dari suatu keganasan kanker payudara tidak memberikan suatu gejala khusus, cuman hanya benjolan. Nah, tetapi kesalahan dari masyarakat bahwa dengan benjol besok, lusa, minggu depan sembuh, hilang. Nah, ini adalah waktu yang terbaik bagi mereka yang ada satu benjolan untuk dikejar. Nah, itulah sekarang ada hubungan dengan sadari tadi. Jadi dengan kalau seandainya pasien itu datang atau penderita itu datang, kita dapatkan di stadium 1, maka kemungkinan sembuhnya itu tinggi, hampir 90%. Kalau stadium 2 itu hampir 60%. Stadium 3 hampir 50-50%. Naik-naik dia. Nah, tuh kan. kalau di stadium 4 itu sudah turun. Nah, jadi dalam pengobatannya pun dibagi dua nanti. Ada yang dilakukan operasi terlebih dahulu, ada yang dilakukan dengan kemoterapi terlebih dahulu. Kalau dioperasi terlebih dahulu, maka outcome-nya itu akan lebih baik. Pengobatan akan mencapai hasil lebih baik. Kalau datang dengan stadiumnya tinggi, 3B misalnya, atau stadium 4, itu outcome-nya kecil untuk kesembuhan. Ini yang harus dipahami. Nah, tadi mengenai suatu gejala, dia tidak bergejala. Satu hal yang saya menghimbau ya kepada kaum wanita. Karena yang datang-datang ke poliklinik kita itu rata-rata datangnya stadium 3B. Jadi sudah stadium lanjut. Tapi dok, apakah semua benjolan itu sudah pasti kanker payudara? Itu belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Tapi kita harus tahu gejalanya. Nah, ini saya himbau lagi, kalau ada satu benjolan pada payudara, pada wanita, bisa ganas tetapi tidak memberikan gejala nyeri, atau warnanya biasa-biasa saja, tapi itu bisa ganas. Oleh sebab itu, saya menghimbau, kalau ada satu kelainan payudara, tolong jangan dianggap ringan. Makanya periksa, ya dok. Iya, kita konsepnya bahwa sayangilah dirimu. Ya. Ya. Tuh. Sebelum terlanjut.
Kalau sudah terlanjur, hasil pengobatan akan sangat-sangat tidak bagus. Betul. Dan satu lagi, para wanita yang datang ke poliklinik kita itu biasa rata-rata stadiumnya sudah sering lanjut. Tetapi untuk perempuan remaja yang datang ke kita, mereka lebih takutnya sakit daripada benjolan dia takut. Mulai hari ini mindsetnya harus dirubah. Tidak boleh takut dengan benjolan. Yang paling ditakutkan itu benjolan, bukan nyeri. Kalau benjolan plus nyeri, stadiumnya sudah lanjut. Itu konsep. Jadi tolong kepada semua ibu-ibu yang kebetulan pemirsa TV PAL TV ini, mulai hari ini tidak boleh lagi menyatakan bahwa nyeri itu berbahaya. Tidak, yang paling berbahaya adalah benjolan. Demikian mungkin informasinya. Itu. Jadi Karena memang mungkin ya. mereka itu terlambat memeriksakan karena memang tidak katik rasa sakit mungkin Pak ya. Iya. Jadi anggapnya sepele, sudah benjolan biasa. Betul. Mungkin itu. Pakai salep Betul. baik dok ya, salep-salep yang mereka percaya bakal hilang. Nah itu kan bisul barangkali ya. kalau mereka salah diagnosis dok atau mendiagnosis sendiri. Ya. Betul. Dok, ya? Padahal kata dokter tadi jangan sepelekan. Iya. Apapun bentuknya, kelainan di dalam tubuh Anda itu harus diperiksakan Periksa. sesegera mungkin. Nah, di Karena- sini mungkin saya berikan masukan sebelum ini. Jadi sadari itu konsepnya adalah pemeriksaan payudara sendiri yang dilakukan oleh wanita itu sendiri. Sudah dibagi dua, kelompok premenopause dan postmenopause sudah kita bicarakan. Konsep yang pertama adalah memeriksa payudaranya sendiri. Caranya dengan melihat. Murah dengan 3 jari dan sebuah cermin. Mana jari. apa 3 jari. Ya, 3 jari. 3 jari dan sebuah cermin. Kenapa? Buka baju di tempat ruangan yang privasinya cukup, yang kita punya kamar tersendiri. Buka baju, perhatikan bentuk payudara kanan dan kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada perubahan warna? Nah, biasanya pada stand tidak akan ditemukan kelainan. Yang kedua, dengan lakukan pemeriksaan. Caranya adalah dengan membusungkan dada. Ini kan kita buka baju. Dada bisa juga duduk, dianya atau juga tidur. Kalau tidur, punggungnya harus dikasih dengan bantal pasir atau bantal di rumah. Kemudian kalau dia berdiri, dadanya harus dibusungkan. Kemudian tangannya letakkan ke sini. Kemudian kalau seandainya tidak juga ditemukan, dilakukan satu pemeriksaan fisik. Misalnya pemeriksaan fisik yang kita lakukan pada payudara, itu tekniknya ada 3 nanti. Ada. Tapi yang paling mudah, masih ingat enggak? Obat nyamuk zaman dulu. Iya. Iya. Yang lingkar itu. Nah, kita mulainya dari luar, Oh digituin. terus dilakukan pemeriksaan sampai ke puting susu. Dilakukan seumur hidup, sebulan sekali. Kalau seandainya sudah tahu dengan bentuk, mohon maaf bukan vulgar, kalau kita tahu dengan bentuk payudara kita itu sendiri, maka orang akan tahu. Si punya payudara akan tahu. Oh, ada satu kelainan. Sarannya, informasi, cepat datang ke kita untuk dilakukan Langsung suatu diperiksa. diagnostik daripada kelainan payudara itu sendiri. Demikian, Bu Ebo. Itu Luar biasa Ebo. penjelasannya pemirsa. Jadi jangan raih bae, glowing ke dah ya. Jadi sudah ada apa tadi. bekacau, alisnya lah hidung mancung apa tidak. Sudah itu dikasih juga tahu dokter penting. juga tadi teknik-tekniknya, Wak Abah, cara-cara mendeteksi ya. dini agar kita tahu bahwa diri kita ini ada nggak terjangkit dari benjolan Kanker ataupun juga payudara, kanker ya. payudara. Nah, misalnya dok, setelah diperiksa ngerasa ada kelainan, Benjolan. periksa ke dokter, Ya, memang kanker payudara ini bisa diobati dok. bisa. Kaget dok, kita jawabnya dok. Itu bisa. Penjelasannya Maria, sudah iklan. Oke. Nah, penjelasannya sudah iklan. Maria, kau juga ada yang cak-cak ini tadi. Nah, ada iklan dulu. Itu artinya persahabatan. Jadi pemirsa, kita bakal sambung lagi di segmen ketiga, tapi sudah yang siko ini tetap bersama kami di Warung Wak Ebo. Semangatnya Semangat dong. Ini
pecahnya pembahasan ini harusnya lebih dari 4 jam. Ada. Kan pentingnya informasi yang harus disampaikan ini Iya. maksudnya. Tapi kalau lebih 4 jam, tolong dengan Wak Abah dok. Iya. Balik lagi dok, tadi tadi obat ya apa Oke, Bisa diobat tidak, Dok? ini ada satu pertanyaan dari Maria. Cek Maria. Cek Maria ini, Maria Mercedes apakah itu, bisa diobati Nah. dan satu lagi bisa dicegah atau tidak? Nah, itu dokter. Bisa dicegah dok. Jadi sebelum saya ngomong tentang pengobatan kanker payudara, pertanyaan yang sering kita dapatkan, apakah suatu kanker payudara bisa dicegah? Jawabnya tidak bisa dicegah. Nah, Oh, tidak bisa dicegah. tidak bisa dicegah. Nggak bisa ya dok. Nah, kalau tahu itu tidak bisa dicegah, maka teknik kita untuk melakukan daripada mencari atau mendiagnosa kanker payudara secara dini, kita memiliki 3 pendekatan. Primer, sekunder, dan tersier. Yang primer tadi itu adalah yang dikatakan pencegah, bukan pendekatan secara primer, itu adalah satu, makanan yang sehat. Yang kita konsumsi. Dok, Iya, ya, olahraga sehari-hari ya. yang cukup. Masuk badan ya dok. Kemudian Minum dulu. berpikir yang Minum, dok, sehat. minum, dok. Biar Minum, Bang. Maria. Berpikir yang sehat misalnya. Kemudian makanan yang cukup. Ya. Pertanyaannya, apakah faktor-faktor tersebut bisa mencegah kanker payudara? Tidak. Tetapi Tidak juga. adalah untuk menekan saja. Oke. Ada berdering-dering dok. Ini dok kita. Nah, ambil itu dulu, ada dok. berdering-dering. Kita betul bukan Telepon kita, telepon kita. Iya. Halo warung Bu Ebo, dengan siapa di mana? Iya, Ya, angkat halo, dan guys. siapa di mana ini? Cekrek. Cekrek? Halo, Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh diminum ya? Iya boleh dok. Dengan siapa di mana? Selamat sore juga Pak Dokter. Iya, Sore. Ibu. Silakan, Bu. Dengan siapa di mana Saya ibu? ingin menanyakan sama Nama Pak ibu Dokter. siapa bu? Saya Ibu Ruli di Pelaju. Oh ya. Bu, apa kabar Iya, sehat ya? penonton setia ini. Iya. Silakan, Bu. Welcome back. Alhamdulillah sehat. Silakan Bu Ruli. Pak Dokter, Ya, silakan Bu saya Ruli. sedikit terlambat mendengar acara Pak Dokter. Baru sedikit mendengar dari penjelasan Pak Dokter. Karena saya ingin mengetahui, jadi saya juga dulu punya ibu penderita kanker payudara. Oh. Iya. Dari umur 69-70 mungkin sudah ada, tapi baru kami tahu karena baru dia cerita. Terus, Karena Bu? dia banyak mendengar dari kawan dan melihat kawan yang tidak berhasil, jadi dia ketakutan. Nah, setelah pas waktu mungkin dia ada rasa atau gimana, dia baru cerita. Jadi kami bilang, ayo Bu kita ke dokter. Ya. Dia tidak mau. Nanti aku mati katanya kalau ke dokter, pasti katanya seperti Pasti teman-teman keluarga itu. lu penyakit gue. Jangan dulu Ibu ngomong kayak gitu, kita periksa dulu. Iya. Tapi dia tidak mau. Ya. Kurang kesadaran berarti dok. Tapi pada suatu hari itu benjolan pecah berdarah. Pecah berdarah. Oke. Silakan lah. Dibujuk lanjut sama lagi. saudaraku, sudah dibujuk sampai lama dibujuk, baru dia mau dibawa ke rumah sakit Caritas. Nah, mungkin sampai di Caritas dia sudah tidak bisa tertolong lagi, mungkin faktor usia kan. Ya, Jadi sabar, akhirnya Bu, ya. dokter masih berusaha, kata dokter dioperasi. Itu sudah kena dua-duanya. Nah, Pinggang kanan. Iya, Bu. tapi kami pikir daripada dia menderita banyak keluar darah, bagus kata dokter dioperasi, kami turut aja. Setelah dari 2 tahun dok, ibu saya meninggal sekitar umur 74. Oke, terima kasih Bu Nah, Ruli. yang Bu saya ingin dokter. tanyakan, dokter pernah menjelaskan seperti kata dokter tadi, mungkin nanti ada kena pada anak-anaknya. Karena ada faktor genetik tadi. Bu. Tapi Iya, Bu. ayu saya tuh, saya ada 3 cewek. Dua-duanya udah meninggal dan tidak menderita itu. Bahkan saya sendiri tidak kena itu. Nah, itu mohon penjelasannya dok. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Terima Ibu kasih, Ruli. Bu Ruli. Sabar, Bu Ruli. Sabar-sabar, Bu Ruli ya.
Silakan. Jadi- Macam mana itu? Nah, kasusnya dok sampai jatuh dok, Oke, mana itu dok? ini Ibu Uruli terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi inilah satu kenyataan yang harus kita terima dan harus kita rubah. Perilaku seperti ini jangan sampai diturunkan kepada anak cucu kita. Kalau melihat dari perkembangannya bahwa ada satu benjolan tapi karena tidak mengerti sehingga benjolan itu dianggap normal. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata bahwa setelah berkembang lama dia pecah berdarah, kemungkinan besar itu kanker payudara. Kemungkinan besar. Tetapi untuk menyatakan satu kanker payudara itu harus ada bukti. Maka kita akan melakukan satu tindakan pengambilan sampel yang dikatakan dengan nama adalah suatu biopsi. Setelah terbukti, kalau terbukti itu suatu keganasan payudara, maka saya akan memberi informasi kepada ibu bahwa ibu tersebut sudah terkena bila ada bukti itu kanker payudara dengan dibiopsi sudah memasuki stadium 4. Oh, telatnya dok ya. Nah, apa yang harus dilakukan yang seperti ini? Seperti ini kalau dia stadium 4 tuh hanya dilakukan dengan kemoterapi. Mungkin karena pertimbangan umur sudah 79 tahun. Itu bisa juga kita lakukan suatu kemoterapi. Karena sebelum melakukan kemoterapi kita punya standar. Ya. Pertama umur, kemudian bagaimana fungsi jantungnya, bagaimana darahnya, komponen-komponen lain. Kalau itu walaupun umurnya 79, tapi setelah kita cek itu adalah normal, maka ibu tersebut boleh kita lakukan satu dengan kemoterapi. Ya. Tetapi kemoterapi itu memiliki Efeknya. efek samping. Ya. Yang tidak mengenakan itu bisa juga gundul. Kemudian kuku akan hitam-hitam dan pecah, mual, muntah. Kemudian darah akan HB akan turun. Kemudian leukosit turun, infeksi. Tapi jangan takut, itu tetap akan kami perbaiki. Nah ini suatu perbedaan di zaman dulu. Kalau di zaman dulu itu tidak diperhatikan. Setelah di kemo ada suatu masalah, kemudian untuk di kemo kedua tidak akan memungkinkan lagi. Nah di zaman sekarang udah enggak Bu. Jadi sebelum di kemo kita melakukan suatu pemeriksaan, setelah kemo kontrol, ternyata ada suatu kelainan, kita cepat perbaikin. Nah ini satu kenyataan bahwa bila stadiumnya tinggi, maka kemungkinan untuk, kalau dalam bahasa kita tuh mungkin, yang dikenal, cuman kami kenal itu adalah, kalau sudah stadium 4 itu tidak mungkin untuk disembuhkan. Tapi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Apa kualitas hidup pada ibu tadi? Misalnya dia berdarah, kemudian kita kemo mengecil bisa dioperasi, maka perdarahan akan kita hilangkan, baunya juga akan kita hilangkan. Tapi sudah memasuki stadium 4, kemungkinannya adalah dalam 5 tahun itu cuma 20%. Bertahan. Benar, kalau ibu bilang, tadi dalam waktu 2 tahun meninggal. Betul itu Bu. Jadi ada stadium 4, kemungkinan angka harapan hidupnya, memang ini bukan kita menentukan. Jadi mulai hari ini jangan bilang bahwa seorang dokter memvonis bahwa pasiennya akan meninggal sekian. Tidak. Kita berdasarkan data. Data itu akurat. Jadi bila orang stadium 4, kemudian kita lakukan suatu pengobatan, kemungkinan sembuh total cuma 20%. Demikian Bu. Apalagi pertanyaannya? Jadi ada faktor genetik ya? Oke. Keturunannya. Nah ini kalau kebetulan si ibu tadi kita periksa, kemudian kita periksa dia adalah suatu kanker payudara, kalau dalam istilah kedokteran kami adalah invasif ductal karsinoma mama. Itu di seluruh dunia tahu semua bahwa itu satu keganasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan melakukan suatu pemeriksaan khusus untuk menentukan subtipe daripada kanker payudara. Nah, yang langsung diturunkan itu bila ada istilahnya triple negatif. Nah, triple negatif ini biasanya akan diturunkan kepada anaknya. Terjadi suatu mutasi misalnya, mutasi BRCA1, maka kemungkinan anaknya akan kena. Jadi oleh sebab itu,
seorang ibu, kemudian ternyata ada anaknya juga yang kena, itu kita berpikir bahwa kalau datanya cukup, kemungkinan besar adalah suatu triple negatif dengan terjadi suatu mutasi gen BRCA1 ataupun BRCA2. Demikian Bu, apa nama? Bu Ruli. Bu Ruli. Jadi gancang-gancang be diperiksa ke be anaknya tuh. Ya. Apakah tertular atau tidak? Ya. Jadi hati-hati kalau ada riwayat orang tua kita kena, tapi kita tidak punya data ini. Karena ibunya saya nggak ngerti apakah dilakukan suatu biopsi, kemudian dilakukan pemeriksaan imunohistokimia, kemudian kita mengetahui pada tipenya. Itu Cik Maria. Kok cemari? Ya Bu Ruli lah. Ya, Maria kan juru bicara Ibu Ruli biasanya. Makanya tadi perlu periksa dini itu ya. Jangan takut meriksa ke diri ke dokter. Betul. Janganlah pecah baru ke dokter. Nah, Ya, baru ngerti dari awal dah Iya, ngerti. memang kanker payudara tidak bisa dicegah tapi bisa diobati. Nah. Tergantung stadiumnya, tidak Pak ya? jadi memang kita tidak berbicara masalah pencegahan, tapi kita berbicara mengenai pendekatan. Pendekatan primer tadi. Makan, olahraga, hidup sehat, berpikir positif. Apakah itu menjamin untuk menekan terjadi kanker payudara? Tidak. Tidak. Bisa terjadi. Bisa. Yang kedua, sekunder. Nah, sekunder itu adalah sadari. Sadari. Yang barusan kita bicarakan. Yang tersier, yang nomor 3 urusan kami untuk melakukan pengobatan. Itu. Jangan takut pakai Iya. itu. Jadi ada 3 polanya ini. Polanya ada 3. Sekarang tuh kita tuh ngilang ketakutan itu nah. Iya. Nah. Tapi Karena diajak ke dokter oleh Bu Ruli, enggak lah. Nah, itu. pola pikir yang salah itu. Ya. Kita sudah di ujung segmen ini dokter. Oke. Iya, dokter. Kita minta himbauan. Himbauan. Oke. Apa sih yang pengen dokter sampaikan kepada masyarakat? Pokoknya terkait kanker sampaikanlah payudara? dokter. Ya, Oke, terima kasih. Ini mungkin satu kesempatan saya memberikan informasi kepada masyarakat ya, khususnya untuk wanita. Di mana kanker payudara itu ranking pertama dan penyebab kematian yang pertama. Itu yang harus dipahami. Yang kedua, kanker payudara bila terdiagnosa awal, maka hasil pengobatan akan lebih baik. Itu nomor 2. Yang ketiga, kanker payudara bisa diobatin. Bisa diobatin. Kalau termasuk dianya stadium dini, insya Allah sembuhnya akan tinggi. Tetapi kalau sudah stadiumnya 3B, misalnya pecah, itu termasuk daripada pengobatan kita yang disebut dengan pengobatan paliatif. Tidak membebaskan pasiennya terhadap tumornya, tetapi meningkatkan kualitas hidup. Jadi saran saya kepada ibu-ibu, mulai hari ini semua perempuan jangan takut yang ditakuti adalah nyeri. Yang ditakuti pertama benjolan. Seperti Kalau yang ada biasa. benjolan, cepat datang untuk diperiksakan, dibuktikan atau jinak atau ganas. Demikian mungkin informasi yang singkat. Mungkin diinformasikan lagi, nak ketemu dokter tuh di mana lah? Kalau nak konsultasi dokter Ya, itu. nak konsul sama dokter Begini. tuh di mana? Kita ada di Rumah Sakit Maman Hussein. Nah, itu rumah dokter. sakit ya. Jadi Rumah Sakit Maman Hussein itu memiliki suatu alat yang cukup, ada mamografi, kemudian ada scanning dan sebagainya. Kita cukup dan kita termasuk kategori tipe A. Dan Muhammad Hussein sampai hari ini sudah diresmikan oleh Menteri Kesehatan kita bahwa dia adalah suatu mempunyai program sebagai onkologi terpadu. Jadi kita akan menerima dari semuanya. Semua kabupaten ada di Sumatera Selatan untuk dilakukan suatu pengobatan dengan tenaga-tenaga yang mohon maaf bukannya ini profesional. Pengobatan-pengobatan kita adalah pengobatan yang sesuai yang ada yang ditentu di dunia. Dan yang ketiga, saya menghimbau kembali kepada kaum wanita, jangan takut nyeri, yang ditakuti adalah benjolan. Itu saja. Mantap. Itu saja. Jadi tidak perlu lagi nak berobat ke luar negeri dok ya? Rumah sakit Maman Hussein lah ya, lengkap. Iya. Lengkap kita. Rumah sakit Maman Hussein. Tidak jauh sinilah. Yo. Teknologinya sama baik. Sama baik canggihnya dokternya Alatnya juga. lengkap, iya Nah, alat itu. lengkap. Oh. Obatnya juga tidak kalah, Bu. Nah, Tidak kalah. tidak kalah obatnya. Dan ini ada obat-obat yang mahal. Memang kan setelah kita tahu tipe dari kanker payudara, misal sudah dioperasi dan di kemo,
Maka ada obat-obat yang di luar negeri harganya hampir ratusan juta, di sini pakai dengan BPJS Paca. Nah, Woi. iya Pak. Oke, Itu. apa? Nah, kurang apa Bisa. lagi di Rumah Sakit Muhammad Husin? Bisa. Bisa Amin. semuanya. Jadi tunggu apa lagi, jangan takut periksa. Jangan takut nyeri, tapi takutlah benjolan. Periksa kesehatan Anda sejak dini. Jangan Betul. males, Betul. jangan takut. Jangan Betul. takut. Karena pemeriksaan Anda sejak dini itu menentukan kualitas hidup Anda selanjutnya. Betul. Dan jaga Ini ya. sama-sama. Ya dokter, makasih banyak dokter. Informasi, Iya. sosialisasi, dan semoga ini Pacak mengedukasi. Insya Allah. Bukan hanya di Kota Palembang, tapi di Sumatera Selatan. Betul Amin. sekali, amin. Baik pemirsa Bal TV, kita cukupkan dulu warung Ebo kita di hari ini. Kita ketemu lagi Rabu depan dengan narasumber yang beda, tapi ini presenter yang inilah. Sampai jumpa. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter, semoga bermanfaat semuanya ya. Musik, Musik berubah tak musiknya? berubah musiknya, apa masih itulah. Jadi suaranya tak banyak ular.